Saudaraku terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 29 Juni 2020. Hari ini gereja merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, bacaan Injil pagi ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Salam sukacita, semoga saudaraku semua sehat dan jangan lupa selalu bahagia. Petrus dan Paulus adalah dua tokoh sentral dalam gereja Katolik. Petrus atau Simon adalah anak Yunus. Ia adalah seorang nelayan yang ulet. Kepribadiannya menarik perhatian Yesus sehingga ia dijadikan muridnya, bahkan mengangkatnya menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Sedangkan Paulus atau Saulus seorang terdidik. Dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus menangkapnya, menampakkan diri kepadanya dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Paulus mengalami banyak kesukaran dan pertentangan. Paulus dalam perutusannya sungguh luar biasa, memberikan diri secara total untuk Kristus. Saudara yang terkasih, menarik kalau kita merenungkan kisah Injil hari ini. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Menurut pribadi mereka yang mengenalnya, hanya Petrus yang menjawab, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku terkasih, jawaban Petrus membuktikan bahwa dia sungguh mengenal Yesus secara mendalam. Ia mengenal Yesus tidak hanya sebagai nabi, tapi sebagai guru yang menyelamatkan. Petrus mengenal lewat perjumpaannya dengan Yesus yang terus-menerus dan mendapatkan kepercayaan dari Yesus menjadi pemimpin gereja. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus juga bertanya kepada kita masing-masing, kepada Anda dan saya. Siapakah Yesus menurut kita? Bukan menurut kata orang, tapi menurut kita pribadi. Tentu banyak jawaban yang bisa muncul, tergantung kedekatan dan relasi kita dengan Yesus. Pengenalan kita pada Yesus tergantung pada sejauh mana relasi kita dengan Yesus. Semakin sering kita berjumpa dengan Yesus dalam doa, dalam ekaristi dan permenungan, maka kita akan semakin mengenalnya secara mendalam. Tapi semakin kita jarang berdoa, jarang ekaristi serta membaca kitab suci, maka kita tidak akan mengenal Yesus dengan baik. Saudara yang terkasih, kisah ini sama saja dengan kisah kita. Kalau ditanya tentang seseorang yang kita kenal, kita akan menjawab dengan sangat baik orang itu, dengan segala ciri khasnya. Karena kita mengenal dia, karena kita berjumpa dengan dia, mendengarkan apa yang dia katakan, atau punya relasi yang baik. Tapi bila kita tidak mengenal baik orang itu, maka kita tidak akan menjelaskan dengan baik. Tergantung pada relasi dan kedekatan kita satu sama lain. Maka kalau kita ingin mengenal Yesus secara lebih mendalam, caranya sederhana. Rutin membangun perjumpaan dengan Yesus dalam doa, dalam ekaristi dan permenungan, atau membaca kitab suci. Di sana kita akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kehidupan kita. Saya percaya perjumpaan yang terus-menerus akan membuat kita damai dan penuh sukacita. Itulah yang dilakukan, dialami oleh Petrus dan Paulus. Setelah mereka mengenal Yesus dalam perjumpaan yang terus-menerus, mereka mendapatkan damai, sukacita, kegembiraan. Dan saya percaya sebagai orang beriman, kalau kita tetap membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam ekaristi dan membaca kitab suci, kita akan mengalami damai dan sukacita itu. Karena itu saudaraku terkasih, berusahalah untuk selalu berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Amin. Salam Roh Kudus Nazaret. Semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.